Dulu. Apa ya? Film as you go. Oh, cutting boardnya. Oh, How about film as you go? banget sih Bella. Besok-besok kalau diundang lagi kamu datang siang aja, nggak usah nonton sekalian, nggak apa-apa gitu loh. Percuma ya kan? Pemirsa, selamat datang dalam Mendadak Chef, di mana kita akan menantang seorang selebriti tanah air untuk membuat masakan yang serupa dengan seorang chef yang tak asing lagi, Chef Steby. Dia kali ini mau masak nih, kira-kira masakannya apa? Dan buat ibu-ibu di rumah pasti juga happy ngeliat bintang tamu kita, karena bintang tamu kita pagi hari ini adalah Jeremy Thomas. Di mana nih Mas Jeremy Thomas? Belum datang-datang. Kok kamu yang datang? Lah, katanya bintang tamu Jeremy Thomas, ini kok malah anaknya Valerie Thomas? Hah? Papa kan nggak bisa masak, jadi aku yang datang. Jadi kamu yang gantiin papa kamu. Tapi ya udahlah, karena waktunya juga udah mepet, papa kamu nggak bisa datang, digantinya sama kamu. It's okay pemirsa, kita lihat kalau misalnya bapaknya nggak bisa masak, nggak bisa datang, coba anaknya, kita akan tes kemampuannya. Kamu sanggup ya? Sanggup. Oke, let's go. Kalau gitu, Valerie Thomas, kita lihat dulu nih Chef Steby masaknya masak apa pagi hari ini. Pemirsa sudah siap? Let's go! Halo, selamat pagi pemirsa. Welcome to Mendadak Chef. Dan ada yang baru di Mendadak Chef hari ini, yaitu chefnya saya. Saya Chef Steby Rafael dan hari ini saya siap untuk mencetak chef dadakan, yaitu Valerie Thomas. Hai Valerie, are you ready? harus ready di Mendadak Chef ya, namanya juga dadakan. Nah, berdasarkan polling pemirsa, hari ini kita akan mengolah, ini dia, udang. Oke, so saya kepikiran kita mau bikin sesuatu yang simple tapi hasilnya luar biasa, mewah. Kita akan buat di sini nasi goreng kari, udang tumis asam pade. Yuk saksikan cara buatnya. Nah, di sini ada bawang merah, bawang putih seperti biasa. Untuk satu porsi saya akan cincang 2 siung bawang putih ditambah sama kurang lebih 3 butir bawang merah. Nah, cara cincang bawang yang benar adalah seperti ini ya. Jadi kamu slice dulu seperti ini, tidak putus, oke? Lalu kita di arah sebaliknya berlawanan, kamu akan slice tipis-tipis. Oh, biar lebih cepat, Bang. Oh, caranya gitu pemirsa, aku baru tahu ternyata supaya lebih cepat mengiris bawang putih. Dan untuk bawang merahnya, ini cukup di slice aja, nggak perlu dicincang, oke? Jadi kamu bisa belah dua supaya aman. Kenapa? Kalau belah dua itu nggak gerak ya. Ini juga penting sekali ya untuk personal safety juga. Safety first kalau di kitchen. Oke. Nah, setelah ini kita akan mulai untuk menumis bumbunya. Kita akan tumis pakai api sedang saja ya, karena semakin halus bumbunya, mereka akan cepat untuk gosong. Nah, di sini saya juga udah siapin ada beberapa bumbu bubuk halus juga. Di sini ada bubuk kari. Ya, bubuk kari ini terdiri dari macam-macam rempah-rempah, ada banyak macam. Kita kalau misalnya lihat bubuk kari, cari yang packagingnya itu harus tertutup rapat, karena kalau bumbu-bumbu bubuk seperti ini, kalau packagingnya nggak tahu rapat, itu pasti hasilnya apek ya. Alright, di sini udah panas, kita akan kasih minyak sedikit untuk menumis. Bawang putih dan bawang merah ini kita masukin dulu ya. Terus bumbu-bubuk yang kering, semakin kita masak semakin kuat aromanya. So kita akan masukkan dari awal ya. Kita akan masukkan di sini kurang lebih 1 sendok teh bubuk kari. Oh, jadi bubuk kari. Oh, pasti wanginya. Pasti wanginya enak banget nih pemirsa nih. Ada bubuk kari sama bawang-bawangan. Terus apa lagi? Nanas. Ini akan kita campurkan juga nanti setelah nasi ya. Ini kita potong seperti ini. Belah dua. Nanti jadi potongannya kotak-kotak kecil. Celery, you follow this. Oke. Dan di sini saya akan masukkan kacang medenya juga terlebih dahulu. Nah, kacang mede, ya kan, disangrai dulu tuh pastinya. Terus apa lagi? Nah sekarang kita bisa lanjutin potong-potong buah-buahannya. Jadi kita akan potong. Nih, potong apel ya. Jadi kita bisa langsung selain tengahnya. Nah, pakai ribet. Nah untuk apelnya, ini potongnya ada yang kecil-kecil, ada yang nanti juga slice-slice seperti itu untuk hiasan, oke? Bagi 3.
Oke. Nah di sini wanginya udah keluar semua. Dan namanya kari, ya itu nggak cuma dari bubuk kari aja, tapi kita juga akan tambahin sama daun kari atau sering disebut dengan salam koja. Kita tambahin sekitar kurang lebih 3 lembar cukup karena dia aromanya kuat sekali. Masukkan di sini ada apel, nanas, ya. Beberapa orang ada yang masukin terakhir, tapi kalau saya lebih suka masukin di awal. Supaya apa? Supaya gulanya ini kena panas. Saat gula buah itu kena panas, dia akan terkaramelisasi sehingga rasanya akan menjadi legit. Tumis. Wih, rasanya kayak apa? Kebayang ya pemirsa, nasi goreng tapi pakai apel sama nanas. Seger juga gurih tapi ada segernya ya. Amin aja. Tekan-tekan sambil dibumbuin. Bumbunya pakai apa? Pakai garam, ada lada putih, lada hitam juga boleh ya. Dan juga gula pasir. Jadi harus cicip setiap kita kasih bumbu karena beda merek garam, beda rasa. Nah, untuk cita rasanya ada gurih, ada sedikit manis. Manisnya juga ada dari buah-buahannya sama dibantu sedikit sama gula pasir. Dan lada sebanyak kurang lebih 1/4 sendok teh aja. Nah, ini final touch-nya. Bumbu kari itu sangat cocok dengan daun ketumbar. Oke. Kita kasih di sini sebanyak kurang lebih kalau misalnya dikumpulin ya, jadi 1 sendok makan. Aromanya mantap. Habis itu kita akan sisihkan sejenak karena habis ini kita akan buat udang asam padehnya. Asam padeh itu apa sih? Asam pedas maksudnya. Kita buat dulu di sini bumbu halusnya. Bawang merah ya. Ini saya pakai 3 butir. Lalu kita akan kasih sama kurang lebih 1 siung bawang putih di dalam. Ditambah sama kemiri. Nah, kemirinya ini agak banyak nih. Saya pakai 3. Tambahin sedikit aja kunyitnya, bisa pakai bubuk juga nggak masalah. Tambahin sama lengkuas ya. Dan yang perbedaannya dari asam padeh ini selain dia kuahnya harus merah pakai cabai merah ya, dia juga pakai cabai kering. Di sini saya punya cabai kering Padang. Oke. Nah, asam padeh itu juga ada yang khas, yaitu kita harus pakai asam. Asamnya apa? Asam kandis. Cabai masukin, kita akan pakai cabainya kurang lebih sekitar 4 sampai 5, kita lihat dulu nanti. Ya. Pakai bijinya juga. Memang ini nih yang membuat kenapa ulek sama blender itu beda. Apa sih yang membedakan hasilnya dari ulekan sama hasil dari halus dari blender? Kalau pakai blender, biji cabenya ikut kepotong, betul? Kan? Saat kepotong dia akan menghasilkan sedikit slightly rasa pahit dari di samping yang pedas. Lalu kita di sini pakai serai juga sedikit karena intinya aromanya itu lebih banyak di putihnya. 1 lembar daun jeruk dan juga daun kunyit. Tuh, kita pakai itu ukur kurang lebih sekitar 4 jari. Ya, sebelah 2 seperti ini. Nah, kalau ini modifikasi nih, karena nasinya udah pakai nanas, maka asam padehnya kita kasih nanas juga. Nah, setelah bumbunya kita masuk seperti ini ya, kita masukkan aja asam padehnya. Kalau mau asam banget kasih 2, kalau mau asam-asamnya malu-malu dikit asamnya gitu ya, kasih 1. Tapi saya suka ya nggak malu-malu. 1 lembar daun kunyit, serai, ditambah daun jeruk. Sobek. Dan kita masak kurang lebih ini sekitar 10 menitan ya. Semakin banyak semakin lama. So kita tunggu aja sampai wangi. Alright, sedikit jeruk nipis. Ini bukan untuk bikin asam lagi bukan. Tapi kasih dikit aja supaya warnanya juga lebih gelap. Kasih juga 1 lembar daun kari. Tomat cherry. Sekarang kita akan bumbuin sama sedikit garam ya. Nah, itu kalau kasih garam itu nggak bisa kalau pakai sendok ya. Dan kasih gulanya segini. Nah, kita masukkan udangnya ya.
Udang ini sebanyak kurang lebih 150 sampai 200 gram. Oh, ini bintangnya nih. Starnya. Udangnya masuk ke dalam wajan. Masukin tomat beberapa sedikit ya. Aduk aja, tomatnya ini juga nanti saat kena panasnya udang dia melepaskan zat-zat glutamatnya sehingga membuat makanan kita jadi lebih umami. Sekarang kita bisa mulai untuk plating. Saya pakai yogurt juga. Dan juga kita akan mengiris beberapa irisan dari apel untuk hiasan juga. Ya. Kita kasih sedikit kontras lagi dengan warna putih dari yogurt. Inilah masakan kita hari ini di Mendadak Chef, yaitu ada nasi goreng kari dengan udang tumis asam pade. Valeri, bisa nggak nih? Let's go, Valerie Thomas. Perkenalkan ini chef kita, Chef Debbie. Chef, ini dia Valerie Thomas. Hai, Valeri. Siapa yang nyuruh kamu duduk? Kok udah duduk aja? Saya yang udah selalu duduk. Iya, oke. So, Valerie, ini dia masakan yang harus kamu bikin. Oke, kalau kamu lihat, kamu kan jago banget masak masakan Indonesia. Iya. Iya kan? Kalau kamu lihat cara penampakannya Valerie, what do you think? Very presentable. Oke. Aku pengen makan. Nah, kamu tergoda ya melihatnya ya. Gimana? Kamu kira-kira bisa ngasih bikin dengan bentuk penampilan presentasi yang ya kurang lebih mirip-mirip lah. Hopefully bisa ya. Valerie, kita cobain masakannya ya. Coba kasih tahu sama kita se-fresh apa udangnya, rasanya juga, teksturnya juga. Langsung ke nasinya. Ini dia pemirsa, cita rasa Indonesia. Ekspresikan ketika kamu makan. Yummy. Yummy. Oke, sekarang kamu kasih tahu sama kita gimana? Apa rasanya, teksturnya, sensasinya? Rasanya sih di nasinya ada yang manis-manis gitu ya. Sama udangnya enak banget. Oh ya, udangnya fresh nggak, segar nggak sih? Oh yes. Oh ya, coba. Ini dia pemirsa, nasi goreng kari dengan Udang tumis asam pade. Asam pade. Yes. Wangi apelnya berasa banget ya sama nanasnya ya. Discover the Jangan. taste. Unik ya. Jadi rasanya rame ya. Jadi segala macam ada, manisnya ada, asamnya ada, Nah. dan udangnya seger banget. Berasa banget teksturnya juga bener-bener tekstur yang seger. Teksturnya tuh yang ada membal-membalnya, agak kenyalnya tapi berasa freshnya juga. Oke, Valerie Thomas, setelah kamu melihat dan juga menyicipi masakannya secara langsung, apakah kamu sanggup? Kira-kira bisa nggak sih kamu bikin masakan yang sama persis dengan apa yang dibuat oleh Chef Debbie? Bagaimana? Apakah sanggup? Find out. Let's go. Mau mundur, mau pulang, atau mau lanjut nih? Mau lanjut. Mau lanjut? Yeay. Oke, mau lanjut. Oke. Kalau gitu Valerie Thomas, kita akan langsung menantang kamu. Kita ucapkan selamat datang dalam program Mendadak Chef. Bisa nggak lo? Bisa dong, masa enggak? Let's go! Kita tantang Valerie Thomas. Valerie Thomas, silakan sekarang buktikan kemampuan kamu di dapur. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan pertama kali. Silakan. Mau ngapain sekarang? Mau ngapain kamu? Bikin nasinya dulu kali ya. Bikin apanya? Bikin nasinya dulu. Oh, bikin nasi gorengnya. Oke, Yes. ngapain Oke. dulu yang pertama sekarang coba? I'm gonna cut the garlic. Oke, motong mengiris bawang putih. Oke, berapa banyak kamu pakai bawang putihnya? 2, 20? Dan bawang merahnya? 3. Oke. Kamu sering masak menggunakan bawang-bawangan? Sering, tapi kalau buat Indonesian food jarang sih sebenarnya. Jadi, wish me luck. Oke ya. Kita lihat pemirsa, biasanya kalau Valerie masaknya apa? International, apa American, Western? Western. Western. Tapi kan you know Western, masakan kayak lalap juga itu Western.
Tadi Java sebenarnya buat sih, Java. tadi sebenarnya sih udah dicontohin ya cara cut the garlic. I'm gonna try. Nggak to do- Oh, lumayan pemirsa, boleh berikan tepuk tangan satu Indonesia, Valerie Thomas. Oke, sekarang ngapain lagi Valerie? Aku kayaknya mau hidupin ini dulu deh, biar cepet. Oh, kamu udah langsung mau nyalain, tapi kan kamu juga belum iris apelnya. Ada juga nanasnya, belum kamu apa-apain. Bawang merah Bawang merah juga belum. Kamu ini Apel menghamburkan belum. nih. Kita matiin lagi kalau gitu Belum ya. potong. Kita matiin aja dulu. Gimana sih Valerie? Oke. Tapi aku pengen cepet masaknya, gimana dong, guys? Makanya belajar dong yang serius, fokus. Wow, kalau bawang merahnya agak terserah mau kayak gimana ya irisannya ya. Lihat chopnya kayaknya ahli banget pemirsa Valerie ya. Oh, kelihatan banget sekalian. Kayaknya kamu kalau misalnya masak tuh kayaknya cepet gitu karena memang bisa kelihatan kayaknya rajin masak nih. Oke, Iya. next berikutnya mau ngapain lagi? Biasanya kalau cewek itu suka yang nanasnya Sekecil asam. apa tuh? Oke. Takut. Ah, Enggak, You ini like bakal. food, right? This is gonna be good. This is gonna be good. We'll see, kamu jangan terlalu percaya diri dulu, kita yang cobain, kita kan jadi judge-nya. Enggak, ini Kamu kok pasti pede enak kok, ini banget. pasti enak. Orang belum mateng juga masakannya. Potong apel gimana nih? Potong apel, Mau potong dibantuin aja. sama chef? Saya mau bantuin. Enggak apa-apa, saya lihat aja. Oke. Jadi mas, lihat. Tuh, Nah, emang bener tuh chef motongnya gitu, ngirisnya? ini waktu masih utuh ya. Ya. Aduh. Aduh. Dibantuin. Oke. Nah pas masih utuh seperti ini baru kita ambil bagian samping sini ya. Aha. Nah, Lalu? oke, samping sini. Nah ini yang nggak usah dimakan. Oke. Kenapa? Ingat ya karena biji dari apel itu tidak bisa dicerna oleh tubuh. Sifatnya jadi toksik nanti. Oke. Lalu apa tugasnya Valerie kalau sudah dipotong apelnya sama chef? Kan masih banyak potongan lagi. Oke. Dia harus bikin potongan kecil-kecil juga serasi dengan nanasnya. Berarti kotak-kotak juga nih? Iya. Ini kebanyakan nggak? Hah? Kebanyakan? Menurut kamu? Nggak tahu. Yang masak siapa? Oke. Oke. Kamu yakin segitu sudah cukup? Yakin. Oke, let's go. Berikutnya Valerie, apa lagi harus kamu lakukan? Adalah bikin nasi goreng kari. Yes. Banyak banget mau numis, Bu. Ya, panas sendirinya ya. Oke. Oke. Valerie memang kalau numis bawang merah bawang putih itu sampai apa ya? Sampai wangi. Sampai wangi. Ya kan, sampai wangi. Aku masukin sekarang ya berarti bumbu karinya. Kamu yakin mau masukin sekarang? Ini belum kecoklatan warnanya. Tapi kalau sekarang juga nggak apa-apa. Sekarang aja deh. Yuk, let's go. Nah kan? Kok bukan kacang merahnya dulu? Bukan jadi panik. Bener. Oke. Masukin semuanya dong biar kacangnya berasa banget. Wow. Kacang merahnya sudah masuk. Berikutnya adalah Nasi. nasinya boleh diganti dengan nasi merah nggak, Chef? Boleh banget. Boleh banget. Kelihatannya biasa. Tapi kok warnanya pucat banget ya, Chef? Kayak orang kena tipes ya. Kayaknya bumbu karinya kurang ya. Tapi kalau pemirsa mau tambahin, Mau pakai tambahan telur? Boleh. boleh ya. Emang pakai gula juga ini? Hah? Pakai dong kalau garam Pakai sama semua. gula itu jadinya tuh gurih. Pemirsa nih nasi gorengnya pasti enak banget nih. Oke, sekarang aku mau tambahin nanas. Kurang garam, masih hambar. Pemirsa hambar banget. Tunggu. Ini kurang garam, aduh beneran pemirsa ya. Udah. Udah nasi udah selesai. Are you Nasi sure? udah selesai. Yes, I'm sure. Oke, baik begitu pemirsa, kayaknya dia udah cukup percaya diri dengan nasi Right. goreng karinya ya. Kalau gitu kita akan langsung beralih ke step atau langkah berikutnya untuk membuat udang tumis asam pade. Ya, Oke. dulu. Apa ya? Tune as you go. Oh, cutting boardnya. Oh, How about my God. tune as Jorok you go? banget sih Bella. Ya nggak bisa dong kayak gini. Aduh. Ini salah satu hal yang harus diperhatikan di dapur adalah kebersihan dapurnya juga. Ya, supaya apa? Supaya habis selesai masak, dapur tetap bersih. Betul, ya termasuk kan? tidak ada bakteri juga tuh dari sayuran, termasuk juga buah-buah yang mentah. Udah.
Bersih. Oke, sekarang ngapain lagi Valerie? Bikin udangnya tuh gimana sih? Nanti Asam dulu. padanya kenapa? Hah? Bikin bahan. Apa? Oh, bahan ada kelupaan. Mana coba? Tadi kan katanya, saya udah menyaksikannya dengan secara seksama gitu kan. Bahan apa lagi, Daun bro? kari belum masuk di situ, ya kan? Daun ketumbar dilupakan begitu saja. Nah, kamu harus panasin dulu sebentar, ya. Kamu cincang kasar. Cukup? Cukup ya. Iya. Oke. Waduh, gila nih udah main puitis pakai hati. Gitu kalau masak, cepet. Oke, kamu mau ngapain? Mau bikin bumbu udangnya. Oh, bumbu udangnya. Jadi kamu Boleh. siapin Boleh, blendernya sekarang dulu ya. boleh. Bumbu-bumbu dasar seperti biasa langsung dimasukin. Yes. Langsung dimasukin. Ngiris hati orang mah nggak ragu-ragu ya. Apakah ini pengalaman pertama kamu mengiris cabai? Enggak. Oh, enggak ya. Tapi kalau misalnya mau diginiin mungkin dimasukin aja kali ya. Yes, betul Begini sekali. itu diapain kan? Dimasukin Mau di ke blender. dalam food processor. Yang jelas dong. Oke, masukin apa lagi? Itu namanya apa? Wah, Itu namanya kemiri. Oh, betul. Mhm. Belum pernah Bahasa masak pakai Inggrisnya apa? kemiri. Bahasa Inggrisnya adalah kemiri. Ini berapa banyak? Sedikit aja. Sedikitnya berapa? 1 cm. Oke. Ah, cuma 1 senti doang, Chef. Oh, pakai air, kenapa nggak pakai minyak ya, Chef? Kok nggak pakai minyak? Karena dia nggak mau terlalu. Cukup gak? Besok-besok kalau diundang lagi kamu datang siang aja, nggak usah nonton sekalian, nggak apa-apa gitu loh. Percuma ya kan? Yakin nggak semua masuk? Yakin, Valerie, semuanya sudah masuk bumbu-bumbu yang akan dihaluskan. Jadi Dalam justru satu hubungan harus ada kesamaan ya kan? Nah ini kamu pairing nasi yang ada nanasnya dengan satu bahan tanpa ada yang kesamaan di situ. Oke, berarti nanas. Oh, oke. At the end dia tahu. Nanas dimasukin. Aha. Kamu yakin Oke. nanas doang? Kamu nggak mau masukin apelnya? Enggak. Udah. Pemirsa, bumbunya sudah dihaluskan. Valerie pasti tahu banget apa yang harus dilakukan berikutnya kan? Kamu kan jago masak dan jago mengingat mungkin. Yo, di kitchen itu bukan buat ketawa-ketawa ya. Oh, dia galak. Oh my god. Oke. Kamu pasti pernah kan komplain di restoran kelamaan kan makanannya ya kan? Oh, sorry, kita orangnya nggak suka komplain, Chef. Emang kamu yakin ini udah panas minyaknya? Yakin, Chef? Ayo cepet! Oke. Aduh! Wanginya seperti isian kue nastar ya, karena ada nanasnya. Oh, Chef, ini langsung dimasukin semua nih. Langsung masukin. Yakin kamu? Yakin. Apa aja yang belum dimasukin tadi? Daun kari. Kamu kalau pertanyaannya jelas, saya jawabnya juga Oh, daun jelas. kari juga masuk ya, Chef ya. Cukup nggak? Kan biar Menurut kamu ya sedikit? biar sehat. Masukin semuanya. Yes. Sudah cukup belum? Kapan udangnya masuk, Valerie? Ada satu bumbu masakan yang belum kamu masukin. Silahkan kamu lihat. Menurut kamu ini rasanya apa? Let's go, Valerie. Ya, Let's go. Bunda Itu Henny ada tertawa. air. Terus dong. Oke. Apalagi yang belum masuk? Masukin udang sekarang. Semuanya masukin. Oh, udang. Ingat, memasak udang itu sekali lagi berapa menit? 5 menit Dengan maksimal. api yang Dengan api yang sedang saja, tapi Panas juga yang disesuaikan dengan tebal dan tipisnya udang atau besar dan kecilnya udang. Oke, Valerie, apakah kamu yakin sudah selesai untuk tumis udang asam padanya? Aku kurang cherry tomato. Yakin? Yakin. Itu terakhir. Oh, ketika apinya sudah dimatikan atau masih nyala? Harusnya masih nyala. Oh, digituin aja. Oke. Habis itu udah deh. Oh, udah gitu aja. Kamu yakin sudah cukup untuk tumis udang asam padanya? Kalau gitu sekarang kita Alright. saatnya untuk plating. Boleh. Oke, apa yang Oke. harus pertama kali dilakukan? Apple. Oh, Oke. garnishnya dulu, bukan nasinya dulu ya. Ya, boleh. Ini kalau plating terserah dia ya, Chef. Terserah ya? dia. Kreativitas dia Iya. seperti apa. Kan kalau nilai terserah kita. Betul. Betul kan? Oke. Nih. Oke. Kenapa kamu pilih yang itu? Gak mau pakai filling. Pakai filling. Iya.
deketin, jangan jauh-jauh ya. Biar mereka yang mendekat, bukan kamu yang mendekat. Wow. Baik, berarti angkatan kamu yakin sudah selesai? Yakin. Kalau gitu pemirsa, ini dia nasi goreng kari udang tumis asam pade buatan Valerie Thomas. Pemirsa, ini dia hasil masakan dari seorang Valerie Thomas. Chef, sebelum kita menyicipi masakan dari Valerie Thomas, kalau menurut Chef, bagaimana secara penampilannya? Secara penampilan well executed. Oke. Ini bagus banget karena beyond my expectation ya kan. wow. Ya di sini untuk mengcopy tadi ya kan? Esensinya dapat semua. Secara penampilan, tapi kalau rasa, let's go! Kita cicipi, Let's find silakan out. Chef boleh ambil terlebih dahulu Ini setelah adalah Chef. momen hidup dan mati kita. Ini duitnya ini di atas ya. Satu-satu, udah buat kayak pas ada saya. 3. Nomor ambil Vel. Oh, lagi dong. Oke, udangnya. Oke, Alright. sekarang aku yang ambil ya. Oh, Valerie ini ternyata detail juga ya. Kenapa? Selain udangnya yang 3, Aha. dia juga dapat 3 tangkai ketumbar. Oh iya loh. Oke, Biasa. Chef, silakan cicipi terlebih dahulu dan kasih tahu sama pemirsa gimana rasanya. Oke, kita lihat dulu kematangan udang. Perfect. Oh ya? Yes. Wah, iya. Kok ekspresinya gitu ya, Chef ya? Overall, ya cukup lumayan. Cuman memang ada yang tajam nih ibaratnya gitu ya. Emang di sini asinnya nonjol. Cuman it's okay. For the first try, ini bisa dimakan. Oke, sekarang kita kasih kesempatan Valerie-nya untuk cobain sendiri ya. Coba ya. Bisa dimakan? Oh ya? So, gimana menurut kamu masakan kamu sendiri? Good. Wow! Sekarang aku cobain ya. Saya yang tidak akan pernah berbohong untuk masakan bintang tamu. Kok ya aku dapetnya BBB ya? Best. Boom. Wow. Enak ya, Chef. Simple tapi enak, rasanya nendang. Kalau buat aku sih, mungkin dari nasinya sedikit kurang rasa, tapi rasanya tuh banyak juga di udangnya. Jadi semua ketika dijadikan satu, ngeblend semuanya, nge-mix jadi satu. Semua rasa, flavornya ada, nanasnya berasa banget, apelnya juga. Luar biasa. Aku nggak nyangka, Valerie, di antara masa kamu yang penuh dengan keraguan-raguan, dan aku pun ragu dengan masakan kamu, tapi ternyata setelah dicicipi, rasanya best. Boom. Oke, tapi kamu jangan senang dulu. Semua penilaian ada di tangan Chef. Silakan, Chef. Valerie Thomas. I'm afraid I cannot do. Twice. Oh, berarti hanya satu kali, berarti rasanya lumayan. It's okay, Valerie, lumayan. Oke, Valerie Thomas, tapi pastinya kita juga mau mengucapkan terima kasih banyak kamu sudah mampir ke sini, dan untuk itu Chef akan memberikan satu kenang-kenangan buat kamu. Ada. Ya, ini sebagai petanda bahwa kamu sudah lulus menaklukkan tantangan dalam mendadak Chef. Oke, pemirsa, ini dia sebagai tanda simbolis kelulusan seorang Valerie Thomas sudah menaklukkan tantangan dalam mendadak Chef. Silakan, Chef. Valerie Thomas. Congratulations. Congratulations sudah Wow. menaklukkan tantangan kita untuk pagi hari ini, Valerie Thomas. Yeah. Terima kasih banyak sudah mampir. Thank you, Chef. Thank you. Thank you, dan juga pemirsa, terima kasih banyak sudah selalu menyaksikan Mendadak Chef, dan ini pastinya bisa menjadi inspirasi bagi Anda dan juga keluarga di rumah untuk masak di rumah bersama dengan keluarga. Kalau Valerie bisa, Anda juga harusnya bisa ya. Betul. Dan pastikan Anda juga untuk selalu kembali lagi setiap Sabtu pagi jam 8.45 tentunya hanya di Trans 7. Mendadak Chef,
Bisa nggak lo? Bisa dong, lo kan enggak. Thank you Valerie Thomas, thank you.